Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amruna fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munu wa rasul wa tabatan nasu wa sholahid jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila ma'alil kitab al-Ustaz Ahmad Al-Farisi Mawardi wa suli mafurihim yatabasyahu birahmah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya telah hadir di majelis yang insyaallah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, cucuran rahmat kepada kita semuanya. Karena di majelis ini Allah subhanahu wa ta'ala pasti menurunkan rahmatnya, menurunkan sakinahnya, ketenangan jiwa di dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sakinah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya di sini bukan niat untuk mengajar, tapi sama-sama di sini kita niat untuk belajar. Karena ini perintah dari guru, maka kita jalani dengan semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membahas tentang kitab Adabul Insan, yaitu karangan guru kita Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi Mawardi, yang dimana di sini dijelaskan tentang adab-adab seseorang. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus bisa membedakan antara adab dan akhlak. Apa sih adab dan akhlak? Adab adalah nilai kemuliaan yang didapat dengan proses pendidikan. Nah, makanya adab itu kita bisa mendapatkan adab dengan cara kita belajar. Itu namanya adab. Seperti apa? Ya, seperti di luar sana, kayak di luar negeri, di Jepang. Di Jepang orang-orang itu mematuhi apa yang pemerintahan mereka lakukan, umumkan. Nah, itu namanya adab, karena adab itu dipelajari gitu. Itu namanya adab. Nah, yang kedua akhlak. Apa sih akhlak? Akhlak itu sifat bawaan dari manusia, etika atau itu. Itu apa? Akhlak itu sudah sifatnya manusia, bawaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan pada kita. Nah, makanya adab itu semuanya pasti baik. Nah, dan akhlak itu ada dua, ada yang karim, ada juga yang madmum. Nah, makanya akhlak ada yang baik dan ada yang buruk. Itu perbedaan antara adab dan akhlak. Nah, kita masuk ke pembahasan kita, bab yang ke-8, adabul insan ma'al jiron.
adab seseorang terhadap tetangganya. Guru kita menulis adab ke-8 tentang adab manusia terhadap tetangganya. Agar apa? Karena kita manusia itu jika tidak mempunyai adab, maka orang itu tidak akan beradab pada kita. Makanya penting adab. Makanya guru kita Ustaz Ahmad Al-Farisi menulis kitab Adabul Insan supaya kita menjadi manusia yang beradab. Kaifa adabul insani ma'al jiran? Bagaimana adab manusia terhadap tetangga? Nah, di sini ada beberapa, saya tidak sebutkan semuanya. Yang pertama, an yadfa'a an a'radihim fi ghaibatihim. Hendaknya dia menjaga harga diri saudaranya atau tetangganya pada saat saudara itu tidak ada. Maksudnya apa? Ketika saudara kita tidak ada di dekat kita, maka kita jaga harga diri saudara kita. Kita jangan membocorkan harga diri saudara kita gitu. Contohnya misalkan Arya ketika ngobrol sama Radit, ngobrolnya tentang semangat-semangatan gitu, supaya ngajinya semangat gimana, ini semangat gimana. Tetapi di belakangnya malah ngomongin si Radit ketika gak adanya. Lah, si Radit mah kemarin mah gini. Nah, jangan gitu, itu berarti menjatuhkan harga diri orang lain gitu. Sedangkan ada manusia terhadap tetangganya itu menjaga harga diri tetangganya. Terus wa yukthiru min dzikri mahasinihim, dan memperbanyak dari menyebut kebaikan tetangganya. Misalkan tetangga kita nih ditanya misalkan sama orang lain, itu gimana tetangga yang di dekat rumah antum? Oh alhamdulillah dia mah baik gitu, suka memberi makan, suka memberi hadiah gitu. Nah jangan sampai kita ditanya seperti itu, wah dia mah orangnya pelit gitu, minjem 1.000 dikasihnya gope gitu. Itu namanya jangan kayak gitu maksudnya gitu. Nah yang pertama tadi menjaga harga diri tetangga kita di saat mereka tidak ada di hadapan kita. Karena kata guru kita, al-aqrabu i'rab, orang dekat itu seperti kalajengking. Kalajengking ngapain sih? Nyengat kan? Nyengat. Kadang orang terdekat itu bukannya nolong, tapi kadang orang terdekat itu juga menjatuhkan. Nah gitu. Itu orang terdekat, kata guru kita itu orang terdekat kayak kalajengking gitu, nyengat gitu. Ya di depan seperti itu, tapi di belakang beda lagi. Kadang gitu. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ada yang kayak gitu ya. Nah. Terus yang kedua, an yasturu ala auratihim. Hendaknya dia menjaga aurat mereka. Maksud aurat di sini kata guru kita yaitu aib mereka. Ketika tetangga kita mempunyai aib, maka kita harus bisa menjaga aib itu. Misalkan tetangga kita nih sering mabuk. Ada yang nanya misalkan, itu tetangga ente gimana tuh? Wah dia mah orangnya mabuk gitu. Terus Darmaji, tahu Darmaji? Apa? Nah, dahar 5 ngaku hiji. Contohnya Arya nih, beli gorengan ke warung. Kemana siapa? Ini nih yang galau siapa? Nah, Bang Udin. Bang Udin, beli gorengannya dong, 2, uangnya 2.000. Ngambilnya 5, kan mantenur ya, gak boleh ya? Gitu, itu namanya Darmaji. Ngambil 5, ngakunya 1, itu Darmaji. Gak boleh kayak gitu, itu sama juga dengan maling gitu. Siapa di sini yang udah pernah kayak gitu? Nah, pokoknya kayak gitu jangan. Nah, kita harus bisa menutup aib tetangga kita. Terus wa yaguddul basara an maharimihim. Hendaknya kita menjaga pandangan kita dari mahram tetangga kita. Menjaga mahram tetangga kita. Ada istrinya misalkan tetangga kita misalkan cantik misalkan gitu ya, anaknya misalkan cantik gitu.
Kak Isu misalkan melirik tuh datang ke rumahnya. Pak, saya mau ngasih ini nih gorengan. Tadi bekas mama saya buat gorengan. Di belakangnya ada anak gadis gitu. Lirik tuh sama Kak Isu tuh. Cis memandang gitu. Oh, terus bapaknya balik tuh ke belakang tuh. Tunggu ya. Dikedepanin anaknya tuh. Nih, mau liatin apanya? Enggak Pak, saya liatin kancingnya katanya kayak gitu. Nah gitu makanya gitu. Kita harus bisa menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan maksudnya gimana sih? Apakah harus menunduk? Gini, apakah harus merem? Enggak gitu. Percuma kalau kita nunduk pandangan tapi hati tetap lurus ke dia kan? Ya seperti itu. Tapi harusnya ketika kita nunduk pandangan, hati pun tunduk gitu. Kita gak bawa pandangan ke depan tapi hati tunduk, bisa gak gitu? Bisa gak? Mata ke sana lurus, hati kita tunduk, bisa gak? Bisa. Coba praktekin gimana? Jika di dalam bisa keluar. Nah gitu. Makanya cara menjaga pandangan itu bukan dengan hanya nunduk, tapi bagaimana hati kita itu juga tunduk. Kalau misalkan pandangan kita nunduk nih, kita artiin wayabusdol basor ini, kita artiin dengan tunduk pandangan saja. Kita misalkan nih ada cewek nih, jalan nih, jagat misalkan nunduk kayak gini nih, pas lihat ke depan ada tembok cedak gitu, kan langsung benjol kepalanya ya, kan udah kayak stick tuh kepalanya gitu, kayak analog gitu. Nah, gitu maksud di sini maksud wayabusdol basor, menjaga pandang itu dengan hatinya juga menjaganya gitu. Itu adab yang kedua. Nah, sekarang adab yang ketiga, an yabda'ahu bisalam. Hendaknya dia menyapa tetangganya dengan salam. Itu. Misalkan di jalan kita misalkan ada masalah dengan tetangga kita itu. Sampai masalah itu kita nggak mau lihat mukanya gitu, jangan mukanya, bulu hidungnya nggak mau gitu. Kita nggak mau dia nggak mau lihat mukanya karena dia punya masalah sama dia gitu. Jalan gitu, lempeng aja lempeng tanpa ada pertanyaan atau salam kepadanya gitu. Sedangkan aneh pernah dengar gitu ya, kalau misalkan seseorang muslim mendiamkan orang muslim lainnya selama 3 hari, maka itu dihitung dosa. Gak boleh. Itu selama 3 hari gitu. 3 hari gak boleh. Yang penting makanya kita sebagai seorang muslim harusnya nanya gitu. Pas di jalan misalkan ketemu jagat nih, kayak Sul ketemu jagat jalan di jalan. Jalan kayak Sul, ada jagat. Kayak si jagat tanya, kayak Sul, habis di mana Sul? Habis di ini nih di warung gitu. Di warung beli apa? Gorengan. Gorengan. Emang bawa duit berapa tuh? 2.000. Ambilnya berapa? 5. Darmaji itu namanya, bukan kayak gitu. Gitu. Tapi bagus. Kita nanya gitu. Maksudnya kita nanya ketika ketemu tetangga kita nanya kepadanya. Misalkan assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Nah, terus kita jangan salam kepada orang yang sedang minum kopi, jangan. Gak boleh. Gak boleh, bapak-bapak lagi ngopi, lagi nguyup gitu, jagat assalamualaikum, waalaikumsalam, kan muncrat tuh. Makanya gak boleh salam kepada orang yang sedang minum kopi, gak boleh. Kalau udah minum kopi baru boleh kayak gitu. Terus wayata'ahada ahwalahum, menanyakan keadaan mereka, bagaimana keadaannya baik, tanya kayak gitu. Bagaimana Pak keadaannya baik? Jagat akan nanya ke si Denny, Den, kok ente mulu hari ini sih? Kenapa sih? Gitu nanya. Nah Denny itu jawab, Jagat, aneh lagi pusing nih. Jagat ngomong lagi, emang pusing ngapain? Ya kemarin tuh uang recehan masuk selokan katanya. Berapa uangnya? Gope dipikirin ya, bukan dipikirin, sedekahin kayak gitu. Makanya kita tuh teman harus bisa nanya kepada tetangga kita. Tetangga tuh apa sih maksud tetangga? Tetangga tuh 40 rumah ke kanan, ke utara, barat, selatan, timur. Itu namanya
tetangga 40 40 40 40. Itu yang namanya tetangga gitu. Tanya lagi misalkan ada teman misalkan tetangga kita lagi murung gitu. Si Arya misalkan lagi murung, Arya ditanya sama si siapa? Sama si Ropi misalkan. Arya kok murung sih? Kenapa ya? Iya nih gitu. Kemarin katanya mau dibeliin ale-ale yang Madeni, dibeliinnya extra jos gitu. Nah, gitu tanya, makanya kita harus nanya kepada tetangga kita tentang keadaan mereka. Mungkin keadaan mereka waktu itu sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus membaik-baikan dia gitu. Terus adab yang keempat, an ya'udahum indal marad, hendaknya dia menjenguk mereka ketika mereka sakit. Nah, ini nih jadi PR. Ini nih. Iya, kalau teman kita ada yang sakit tuh jengukin. Tanyain mau bubur, mau ayam, mau emados, tanyain tuh. Harus tanyain, kita harus bisa menjenguk teman kita gitu. Kan namanya menjenguk berarti kita menjalin silaturahmi. Sedangkan siapa yang menjalin silaturahmi, maka rezekinya akan ngalir gitu. Contohnya gimana akan ngalir? Ya misalkan nih Pari sakit kemarin sakit nih, Jagat nawarin, datang aja nawarin datang, set ngejenguk dengan bawa bubur nih. Si Pari karena buburnya pedes kagak mau dikasih nih buat ete aja, rezeki bukan? Iya. Rezeki tuh. Iya. Makanya harus menjenguk teman atau tetangga kita yang sedang sakit. Nah tapi kalau misalkan sakitnya cuma pusing saja gitu, pusing doang gitu, atau sakitnya karena emang kelamaan tidur kelamaan tidur ya jangan dijengukin orang itu kelamaan tidur gitu ya gitu. Kecuali kalau sakitnya misalkan sakit kenapa? Sakit hati. Kenapa sakitnya? Diputusin dia ya. Itu namanya sakit batin, bukan sakit dohir gitu. Karena sakit hati itu lebih sakit daripada disayat pedang kayak gitu. Benar gak? Disayat pedang bisa sembuh gak? Bisa. Dengan cara gimana? Dijahit, diobatin, bisa kan? Kalau hati sakit bisa disembuhkan gak? Bisa. Kalau orangnya ridho bisa. Tapi tetap ada pemberkasan dalam hati itu. Nah, terus di sini dikisahkan nih saat pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ada sahabat namanya Sauban, namanya Sauban. Nah, Sauban ini kata Nabi Muhammad SAW, Sauban, kamu ini termasuk ahli surga. Oh, bangga kan disebut ahli surga, bangga tuh. Besoknya Sauban gak ngaji lagi, gak datang lagi. Selama 3 hari itu. Ditanya kepada sahabatnya, wahai para sahabat, di mana Sauban? Kan orang dikasih kabar gembira pasti seneng nggak? Senang. Saya akan ngaji nih. Pengajian itu setiap harinya ada berkatnya. Datang maulid ada berkatnya. Semangat ya kita. Semangat. Apalagi berkatnya mie 5 terigu 1 yang sekilo kan. Oh. Kemarin sih tuh. Nah, kayak gitu. Nah, ketika ditanya sama 3 kemana nih? Kok sahabat sama 3 hari gak datang ke sini? Oh itu sahabat lagi sakit katanya. Wahai Rasulullah, oh sakit. Ya sakit, dia sakit gak bisa bangun, badannya lemes. Kalau bangun tuh misalnya gak bisa lah gitu. Akhirnya Nabi ngejenguk sahabat tersebut. Nah gitu. Nah kenapa Nabi menjenguk? Karena ya sakitnya parah gitu. Sakitnya parah. Kalau misalkan sakitnya cuma sekilas puyeng, itu kita gak disunahkan untuk menjenguk gitu. Karena puyeng doang. Puyengnya karena ngapain? Mikirin utang, nah, bukan kayak gitu. Kalau utang bukan dipikirin tapi dibayar. Nah, kayak gitu. Terus lagi, wa yuwasiyahum indal masaib, hendaknya membantu tetangganya ketika tetangganya itu terkena musibah. Nah, musibah, coba Arya musibah apaan ya? Musibah apaan? Musibah apaan ya?
Itu ya maksudnya musibah tuh musibah sesuatu yang memudaratkannya. Itu namanya musibah. Radit misalkan tuh kayak kemarin Dit ya. Benerin apa? Beliin lemari ya. Kuncinya bobol tuh kunci lemari si Kaisul. Ya Kaisul ya. Nah itu namanya musibah bagi Kaisul gitu. Itu namanya musibah. Musibah itu sesuatu yang memudaratkan baginya. Itu musibah. Nah, ketika ada tetangganya terkena musibah, baik dari rasa sakit, baik kena musibah yang kecelakaan, kayak kemarin kita tuh ke Ustaz Dani, kan beliau kecelakaan tuh. Alhamdulillah kita menjenguk beliau gitu, karena beliau mengajarkan ilmu kepada kita, sedangkan kita tidak menjenguk kepada beliau, gimana tuh? Nah, makanya itu adab yang keempat. Kita kalau ada yang sakit kita jengukin, kalau ada yang kena musibah kita bantuin. Gitu. Terus yang kelima, adab yang kelima, hendaknya dia menggirangkan tetangganya dengan apa saja yang menggembirakan mereka. Nah, ya kayak tadi, kalau tetangganya lagi murung, lagi diam, misalkan, terus gak datang-datang ngaji, ya kita kasih hadiah dulu biar dia semangat ngaji lagi. Kita tanya keadaannya biar biar masalah yang dia pendam sendiri bisa kita tuntaskan, bisa kita bantu. Nah, gitu. Terus ada yang kelima, menggirangkan menggirangkan tetangganya dengan apa saja menggirakannya. Wayuhdihim, dan memberikan hadiah kepadanya ma yatayassaru minal hadaya, dari apa yang memudahkan dari hadiah. Nah itu memberikan hadiah. Hadiah apa sih hadiah? Hadiah tidak perlu berupa ini ya, tidak perlu berupa duit perlu. Ada mobil? Hah? Mobil lah itu family 100 kali. Nah itu hadiah kita misalkan nih, Denny gak punya buku ngaji, gak punya buku. Koko minjem ke Kaisul. Peci nginjem ke si Munzir, semuanya serba minjem dah gitu. Terus si Jagat lihat tuh, aduh kesian nih si Denny ini gak punya peci, gak punya baju, gak punya sarung. Dikasih tuh yang dipakai Jagat ke si Denny, dikasih, ini buat ente. Lah ente gak pakai, ya ini buat ente. Akhirnya si Jagat karena gak pakai kaos oblong doang tuh. Itu menghadiahkan ke si hadiah sesuatu ke tetangga kita. Itu namanya menghadiahkan. Terus ada yang keenam, hendaknya dia meminjamkan duit. Meminjamkan duit kepada tetangganya yang tidak mempunyai duit. Minjamkan tuh, kalau kita ada duit 10.000 misalkan, kita pinjaman duit goceng. Jangan sampai kita gak ngasih pinjam sama sekali. Teman kita minjem duit gope. Nih buat ente 1.000 tuh. Itu namanya tambahin lagi tuh, bukan gope lagi jadi 1.000. Itu lebih baik tuh. Ngasih minjem duitnya gitu, atau apalagi gak ngasih minjem, itu baik banget itu. Kalau kita cepet terus gak dikasih pinjem banyak banget. Nah, terus ketika dia meminjamkan duit, jangan sampai kalau meminjamkan duit nih, kalau jangan sampai ya meminjamkan duit, dia sebenarnya ada duit di kantongnya, nih, atau ada duit di lemari, duitnya udah ratusan lagi, 500.000 baru kiriman. Ditanya tuh, Radit, pinjam duitnya dong. Aduh, aneh gak ada, aneh gak bawa gitu. Gak bawa padahal ada di kantongnya. Aneh gak megang, padahal mah ada di kantongnya tuh. Kita jangan sampai seperti itu, tapi meminjamkan dengan sekemampu kita. Nah, tapi bagi yang minjem juga, dia harus minjem pas keadaan dia butuh gitu. Jangan ini mah pengen beli es nih, minjem duit 1.000. Jagat misalkan mau beli es nih, Den minjem duit dong 1.000 gitu. Buat apaan? Buat beli es. Lah, itu mah bukan hajat itu mah. Yang namanya hajat tuh kalau kepepet banget, gak ada kitab nih, sedangkan kitab di pondok sini misalkan dipelajari kitab Sahih Bukhari misalkan, ya kan ngaji Sahih Bukhari sini gitu.
aduh gak ada duit nih, orang tuanya misalkan belum kiriman dari orang tuanya, terus si Jagat emang gak ada duit sama sekali gitu. Nah terus Jagat minjem duit ke si Arya, ya minjem duit dong, buat apaan? Buat kitab misalkan. Si Arya ngasih tuh, oh ini ngasih berapa? 100.000 misalkan. Kayak gitu. Kalau kita gak punya duit, nah kita diharuskan meminjamnya ketika kita butuh dalam keadaan punya hajat. Nah, gitu. Terus wa yatasaddaqu alaihim, dan hendaknya dia bersedekah kepada tetangganya. Ya tadi sedekah, senyum tersedekah bukan? Sedekah. Contohnya Arya nih. Arya di depan ada ini siapa? Bukan Leman siapa? Lukman. Di radial ada Lukman. Lukman kan gitu ya. Oh gitu tuh. Si Arya senyum ke si Lukman. Iya. Itu namanya sedekah dengan senyuman gitu. Itu sedekah. Tapi kalau misalkan si Arya senyum terus, lagi minum kopi senyum gini, lagi jajan ke Made senyum gini, ya kenapa ya? Stres gitu. Itu senyum itu maksud sedekah dengan senyum itu bukan senyum terus, ya senyum sekali-kali lah gitu. Ada orang senyum gitu, senyum. Jangan sampai ke soang aja senyum ya gitu. Ada soang ada senyum, gitu. Ke tikus ada senyum, kata soang, itu gigi udah ompong senyumin gitu. Ya kayak gitu. Maksud senyum tuh ya sekali gitu. Terus in kanu minal fuqara, dan dia bersedekah kepada mereka apabila tetangga mereka itu dalam keadaan fakir. Nah, bagaimana sih kita sedekah ke tetangga kita yang fakir? Kita gak ada duit sama sekali nih, gak ada duit. Di rumah emang ada makanan tapi gak ada duit gitu. Nah, sedangkan kita berangkat untuk maulid. Maulid kan dapat berkat tuh. Nah, balik-balik langsung tuh, ini kasihin ke tetangganya nih yang fakir nih. Assalamualaikum, diketok nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak? Ini mau ngasih hadiah gitu, mau ngasih sedekah. Oh maaf, sedekah saya banyak di rumah. Jadi liatin waktu sedekahnya udah numpuk. Memang dia pencari berkat pas maulid gitu. Nah, itu kita sedekah kepada tetangga kita yang fakir. Nah, sekian saja dari saya. Cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari hari ini bisa kita amalkan. Karena yang tadi namanya adab itu dipelajari, bukannya didiamin, bukan. Adab itu dipelajari gitu. Ente mau jadi orang beradab tapi tidak mempelajari adab, gak akan jadi orang yang adab gitu. Tapi orang yang diazab gitu loh, kayak gitu. Tapi makanya nilai adab adalah nilai kemuliaan yang didapat dengan proses pendidikan. Nah, itu namanya ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi santri yang beradab. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.